Orang dalam pemantauan sampai saat ini kami catat ada 230.411 orang. Meskipun sebagian besar sudah selesai dipantau dan sudah dinyatakan sehat. Namun pasien dalam pengawasan PDP ada 21.829 orang. Sebagian diantaranya sedang menunggu pemeriksaan laboratorium untuk menentukan hasil laboratoriumnya. Nah guys, setelah melihat sedikit cuplikan mengenai kasus COVID-19, kalian pribadi punya tanggapan atau komentar nggak sih? Dan dari kalian, mengerti nggak sih apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan dan paru pada manusia. Virus ini awal mulanya muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada awal Desember 2019. Kemudian dinyatakan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020. Dan update sampai saat ini adalah sedang dilakukannya uji coba vaksin terhadap orang yang telah terpapar COVID-19 ini. Apa saja gejala COVID-19? Yang pertama, gejala akan muncul dalam rentang waktu 2-14 hari setelah terpapar dengan orang yang positif COVID-19. Dan gejala umumnya itu ada batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Cuman yang perlu diketahui bahwa orang yang batuk dan pilek tidak selalu positif COVID-19. Mengapa? Karena gejala dari COVID-19 berupa batuk dan pilek ini berbeda dengan gejala batuk dan pilek pada umumnya. Jika Anda sudah melihat perbedaan tersebut dan masih ragu, Anda bisa langsung pergi ke rumah sakit rujukan COVID-19 untuk melakukan pengecekan lebih lanjut ya guys. Kemudian, bagaimana cara penyebaran COVID-19 ini? Yang pertama, bisa ditularkan melalui percikan air liur si penderita COVID-19. Bisa berupa batuk maupun pilek. Yang kedua, barang kita telah terkontaminasi dengan air liurnya si penderita COVID-19. Yang ketiga, dengan tangan yang kotor kita sering memegang daerah wajah kita. Untuk lebih gampang memahami cara penyebaran COVID-19 ini, saya akan memberikan ilustrasinya. Berikut merupakan cara mudah memahami penyebaran COVID-19 yang saya dapatkan dari liputan6.com. Nah, setelah melihat ilustrasi tersebut, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dan memutuskan mata rantainya si COVID-19 tersebut? Yang pertama, sesuai dengan anjuran pemerintah yaitu tetap berdiam diri di rumah dan melakukan segala aktivitas dari rumah. Tapi banyak orang yang beranggapan bahwa dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga kebersihan tubuh dapat mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tapi menurut saya pribadi, itu jauh lebih tidak penting dibandingkan dengan kesadaran setiap individu untuk tetap berdiam diri di rumah. Karena coba kita bayangkan, kalau hanya dengan menjaga kebersihan, kita bisa mencegah penyebaran COVID-19, mengapa Italia bisa kolaps karena corona, sedangkan Italia merupakan salah satu negara terbersih di Eropa. Jadi, agar pandemi ini cepat berakhir, kita harus menaati aturan dari pemerintah, yaitu tetap berdiam diri di rumah dan melakukan segala aktivitas dari rumah. Lalu, selama kita berdiam diri di rumah, hal-hal positif apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, bagi kalian yang masih bersekolah maupun berkuliah, kalian bisa mempelajari materi yang akan dipelajari pada semester berikutnya. Sehingga ketika kita sudah masuk sekolah dan guru menjelaskan materi tersebut, kita akan lebih mudah memahaminya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengasah skill dan hobi kita yang sempat tertunda, seperti misalnya baking, cooking, maupun make up. Yang ketiga, kita bisa mempererat hubungan keluarga, yaitu di mana awalnya semua anggota keluarga kita sibuk dengan urusan masing-masing. Sekarang karena pandemi mereka bisa berkumpul dengan kita dan kita bisa sharing, sama-sama memberikan masukan terhadap satu sama lain. Yang keempat, kita bisa beres-beres rumah dan berolahraga. Selama masa pandemi bukan berarti kita tidak bisa olahraga. Kita bisa lakukan semua olahraga di dalam rumah. Contohnya seperti menari, sit up, push up, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, yaitu membuat planning apa yang mau kita lakukan setelah masa pandemi ini berakhir. Contohnya, setelah masa pandemi berakhir, saya mau pergi berwisata. Nah, kita buatlah kota maupun negara tujuan kita, kemudian di situ kita mau kemana aja, kemudian kita persiapan hotel, kemudian budget, dan lain sebagainya. Jadi, ketika pandemi telah berakhir, kita bisa langsung pergi beraktivitas maupun berlibur.
Nah, itulah tips dari saya agar kita tidak mudah bosan selama berdiam diri di rumah. Dan selama berdiam diri di rumah, jangan lupa jaga kebersihan dan sering-seringlah cuci tangan. Kemudian kurangi beraktivitas di luar, dan kalau memang kita tidak ada keperluan mendesak, usahakan kita jalan keluar. Dan kalau memang mau keluar, pastikan kita tetap memakai masker dan membawa hand sanitizer. Di akhir video ini, saya akan memberikan beberapa video apa yang telah saya lakukan selama di rumah saja. Dan saya juga akan melampirkan sebuah video dari kompas.com, yaitu cara mencegah penyebaran COVID-19. Dan sekian dan terima kasih.